Ini bisnisnya mulainya tahun berapa sampai bisa jadi 200 outlet ini berapa tahun? Tapi satu kalimat yang saya ingat adalah, tapi saya nggak mau jualan mesin, saya mau jual bisnis. Apapun bisnisnya, asal dibuat SOP. Bisa dibuat SOP, itu bisa difranchiskan. Iya, di cabang-cabang awal itu saya percaya adalah cabang-cabang paling sulit. Betul. Apa tantangan yang dihadapi? Tantangannya ya? Ini yang Anda lihat. Faktor pemenangnya Daily Wash ini tuh yang mana? Selamat datang di podcast BSD Bisnis sama David Gan. So, hari ini kita kedatangan Pak Herlambang Notosudiro, seorang CEO dan founder dari The Daily Wash Laundromat. Ini adalah satu bisnis laundry yang sudah ada di lebih dari 18 provinsi, 42 kota, dan ada lebih dari 200 outlet. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Her. Saya biasanya panggilnya Pak Her ya. Pak Her ya. Pak Her. Zaman baheula. Iya, udah kita kenal dari 2014 2015 tuh gitu. 2015 ya. Iya. So, kita hari ini akan banyak belajar dari Pak Her ya. Saya panggil Pak Her enggak apa-apa ya. Nah, Biar lebih gini, tua ya. Bener. Saya kenalnya udah lama, tapi setahu saya kan bisnis ini dimulainya baru ya Pak Her ya. Mungkin boleh ceritain sedikit dulu untuk konteks buat penonton. Ini bisnisnya mulainya tahun berapa sampai bisa jadi 200 outlet ini berapa tahun? Mungkin itu dulu. Oke, thank you Pak David. Daily Wash ini kita mulai tahun 2018. Ya, kita mulai Januari 2018, jadi ya baru mau 8 tahun ya di Januari nanti. Awalnya tuh ya saya bekerja di satu grup di mana bos saya, sebutin nama? Gak apa-apa, sebutin nama aja. Tung Desa Muaringin, dia memanggil saya karena waktu itu saya gabung dengan Pak Tung udah 11 tahun. Jadi 2017 itu dia memanggil saya, dia bilang, Pak Her sudah cukup jadi karyawan, saatnya Pak Her jadi partner saya. Cari bisnis di mana kita bisa berpartner. Waktu itu bingung dong, bisnis apaan gitu kan, dan saya belum pernah berbisnis ya. Jadi dari dulu sampai 2017 itu masih karyawan gitu. Nah akhirnya saya pergilah ke pameran franchise itu. Pameran franchise di Jakarta. Saya datang dan selama 3 hari pameran saya datang ketemuin semua business owner di sana. Tapi saya bilang begini, Pak mau nggak kerjasama dengan kita tapi bukan saya sebagai franchisee. Tapi saya sebagai franchisor. Ada yang mau, ada yang enggak tuh Pak. Gitu. Tapi karena saya membawa nama besar Tung Desa Muaringin, akhirnya saya bawalah 3 merek. Oke. 3 bisnis yang saya kenalin dengan Tung. Salah satunya adalah laundry, kopi, dan restoran. Tung ketemu tuh semuanya. Semua dengan business owner ketemu. Itu September tuh Pak, 2017. Dan singkat cerita, kita akhirnya Patung datang ke restorannya, ke coffee shopnya, ke laundrynya, ke gudangnya, datang semua karena Patung ingin melihat bisnisnya seperti apa sih. Akhirnya November baru kita putusin bahwa kita ambil laundry, seperti itu. Tapi satu kalimat yang Patung ingat, yang saya ingat adalah, tapi saya nggak mau jualan mesin, saya mau jual bisnis. Bisa nggak laundry kita jadikan bisnis? Karena gini, waktu di pameran itu, boothnya laundry itu bukan jual franchise Pak. Jadi? Dia jual mesin. Jadi loh kok ini pameran franchise dia jual mesin. Tapi oke lah itu mungkin balik layarnya IO-nya mereka lah. Nah karena kita tahu bahwa ini distributor yang buka booth-nya, akhirnya bilang Patung saya nggak mau jual mesin tapi jual bisnis. Akhirnya saya telepon lah satu mentor di Indonesia. Saya tanya gini, Pak bisa nggak bisnis laundry dijadikan waralaba franchise? Satu kalimat lagi yang beliau sampaikan yang saya masih ingat sampai sekarang, Pak Her, apapun bisnisnya asal dibuat SOP. Bisa dibuat SOP, itu bisa difranchiskan. Terus saya mikir dalam hati, kayaknya laundry gampang ya. Pagi ngapain, siang ngapain, anak-anak malam ngapain, terus kalau ada masalah ngapain, oke, bisa lah. Nah akhirnya Januari lah baru terbentuklah Daily Wash. Oke. Ya, dengan 4 orang ya. Iya. Siapa aja tuh Pak Her? Patung, saya, ya, ada Pak Allen, ada Pak Simon. Oh Pak Simon. Seperti itu.
Januari kita logo dan sebagainya, mungkin salah satu orang yang membantu kita ya Pak David ya untuk logonya ya, masukannya gimana logonya, akhirnya terbentuklah logo yang seperti di sini ya, gitu logonya. Akhirnya Januari lah kita bentuk Pak, Januari. Terus kita di mentoring oleh salah satu konsultan franchise di Indonesia. Nah, membuat kita berpikir waktu itu, kita nggak ngerti franchise, kita nggak ngerti laundry. Salah satu tim saya, ya partner saya yang ngerti laundry. Nah, kalimat dari Pak Tom adalah kalau mau bisnis ini adalah cari orang yang ngerti di sini dan cari orang yang bisa mengerjakan. Betul. Seperti itu. Dan dari 4 orang ini, sayalah yang mengerjakan. Karena 3 orang partner saya ini kan bos semua ya. Iya. Pak Tung bos, Pak Allen bos, punya bisnis lain ya. Terus Pak Simon juga punya bisnis lain. Saya hanya karyawan Pak. Iya. Jadi akhirnya saya yang dipercaya. Untuk eksekutornya jadinya eksekutornya. Karena ya kalau bisnisnya bagus tapi tidak ada yang menjalankan, ya agak repot ya. Nggak ada orang di balik layarnya, semua menyerang tapi yang kayak main bola ya. Kayak main bola gitu ya, nggak ada backnya, nggak ada kiper ya, kebobolan terus Pak. Pak Her, gitu. Saya mau nanya, ini kan bisnis laundry ini ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, gitu kan ya. Ada yang bilang bahwa bisnis ini gampang, operasionalnya sangat simple. Tapi kalau dikali 200 kan tidak sesimpel itu, betul ya? Betul. Nah, saya pengen tahu dong, di awal-awal itu sebenarnya tantangannya seorang Pak Her dengan ada 3 partner di belakangnya membentuk Daily Wash gitu ya, The Daily Wash Laundromat ini kan tidak langsung kepikiran ini bakal 200 cabang nih. Kemungkinan kan di cabang-cabang awal itu saya percaya adalah cabang-cabang paling sulit. Betul. Apa tantangan yang dihadapi? Tantangannya ya. Kebetulan laundry ini kan Daily Wash ini kan laundry coin awalnya Pak. Nah sementara di Indonesia ini 2018 terkenalnya laundry kiloan. Orang mengenal laundry kiloan. Jadi pada saat saya mempresentasikan bisnis awalnya, pada saat saya ngomong laundry coin, orang banyak nanya, laundry coin itu apa sih? Nanti dikira laundry duit lagi ya. Iya. Laundry coin itu apa sih? Bingung. Apa bedanya dengan laundry kiloan? Sekilonya berapa kalau laundry coin? Aduh, itu awal-awal Pak. Jadi 2018 tuh orang nggak banyak mengerti mengenai laundry coin. Tapi untungnya waktu itu secara nggak sengaja, kalau Pak David ingat ada salah satu episodenya Mr. Bean yang dia mencuci. Nah itu mencuci celananya sendiri. Ketukar jadi rok waktu itu ya. Jadi rok terus dimasukin kopi. Ya harusnya deterjen tapi kopi. Nah akhirnya saya pakai itu. Jadi pada saat presentasi saya setel itu, saya cuma bilang gini, Bapak Ibu ingat nggak episodenya Mr. Bean yang nyuci sendiri? Oh ya itu, yang nyuci sendiri, yang masukin sabun sendiri, yang masukin baju sendiri. Nah itulah laundry coin, saya gitu. Baru mereka pada enggak, oh begitu. Nah 2018, nah 2019, nah tapi sekarang kalau Pak David ngomong laundry coin, orang sudah mengenal. Orang sudah tahu. Jadi dulu sering ditanya, oh laundry coin kita nggak kiloan, kita load, 1 loadnya 7 kilo. Tapi tetap balik ke pertanyaannya, sekilonya jadi berapa Pak? Gitu. Karena yang terkenal memang laundry kiloan waktu itu ya. Laundry kiloan mungkin udah 20 tahun ya di Indonesia. Laundry tradisional kita bilang tradisional ya. Kalau koin kan 2015 lah masuk Indonesia. Nah Daily Wash kan baru 2018 juga. Betul. Seperti itu. Jadi tantangannya awalnya itu Pak. Tapi sekarang kalau saya nyebut laundry koin, orang udah ngerti semua. Berarti saya bilangnya itu untuk menyederhanakan, tantangannya itu adalah di bisnis positioningnya ya, bahwa bagaimana orang itu belum mengenal. Gitu. Terus edukasi. Nah awalnya Pak, saya tuh pengennya kan self service. Tapi Pak David tahu lah, Indonesia belum terbiasa dengan maunya full service. Maunya full service. Saya anter, tolong cuciin, saya terima beres, udah diplastikin, udah rapi, udah wangi gitu ya. Seperti itu. Nah jadi akhirnya waktu kita menentukan konsep bisnis awal, kita kan pengennya self service kan. Tapi pada saat perjalanan ada daerah yang bisa menerima, bisa jalan baik, ada yang enggak. Nah, akhirnya kita ada dua konsep akhirnya di kita. Ada self service sama ada drop off istilah kita. Kalau self service ya customer sendiri yang ngerjain, kalau drop off ya karyawan kita yang mengerjakan. Seperti itu. Nah, kalau tadi adalah tantangan terbesarnya, kalau kesalahan terbesar selama hampir 8 tahun ini, apa kira-kira? Karena awalnya kita sudah di mentoring mengenai laundry dan franchise, jadi mungkin ya biasa lah ya di bisnis ya, kesalahannya
Contohnya ya menentukan lokasi seperti itu. Tapi karena kita udah di mentoring, kayaknya tidak ada yang salah besar ya. Sombong dikit ya. Karena kita tahu nih, kita harus mencari partner yang benar gitu kan. Dan kebetulan di 4 orang ini ada yang mengerti marketing, ada yang mengerti sales, ada yang mengerti laundry-nya. Dan kita juga berpartner dengan distributor mesin yang siap membantu selalu terbuka lah dengan kita ya. Jadi mungkin kesalahan besar kita ya dalam bisnis ya, mungkin menentukan lokasi yang kita anggap ini udah sesuai ini dengan kriteria kita, tapi namanya bisnis ya tetap ada risiko untung dan rugi seperti itu. So far sih aman sih Pak ya, aman belum ada yang gimana gitu ya, karena ya kelebihan dari mentoring kita, mentor kita tuh bilang bahwa nah, cari franchisee satu yang paling utama pada David, yang nurut. Iya. Gitu. Jangan yang ribet gitu ya. Jangan yang ribet, yang nurut. Nah, udah. Itu yang saya pegang, karena kan menjadi franchise kita kan ada interview ya, proses interview. Saya interview bukan interview yang kayak interview karyawan, enggak. Yang ngobrol biasa, ngopi, dari situ kan saya bisa oh ini si bapak ini enak nih, oh si ibu ini enak nih, seperti itu. Jadi mungkin tipsnya jangan menjadi yes man semua yang mau beli dan punya uang kita langsung terima semua gitu ya Pak. Betul. Dan franchise itu kan kayak jodoh ya. Betul. Franchise kita harus senang dengan kita sebagai franchisor. Oh Pak Herlambang nih enak nih ngomongnya, oh baik nih dengerin dan sebagainya. Jadi jodoh lah, mencari jodoh. Kalau cocok ya nikah. Kalau enggak ya kita berteman saja. Seperti itu Pak. Dan saya ngelihat nih kekuatannya The Daily Wash itu karena playersnya lengkap nih. Yang ngerti marketing ada, yang ngerti SOP ada, yang ngerti industrinya ada, operatornya ada. Ada, betul. Bahkan kalau tadi yang di luar dari 4 partner ini ada satu pihak distributor namanya. Betul. Yang memang ngebelain Anda gitu kan ya. Men-enable. Betul. Tapi dari 4 ini hanya satu yang ngambil keputusan Pak. Ya. Nah, karena kalau 4 tempat yang ngambil keputusan, pusing kita Pak. Ya, itu tips juga buat teman-teman yang punya bisnis ya. Kalau partneran harusnya ada satu yang memang kita hormati atau kita percayain untuk jadi decision maker. Yes. Biarpun keputusan itu akhirnya salah ya Pak. Iya. Tidak saling menyalahkan. Ya. Nah itu akhirnya akan jalan dengan enak. Ya. Kapten kapal cuma boleh satu gitu ya. Yes. Yang lain kopilot aja kopilot gitu. Aja. Ya. Atau kalau di kapal bukan kopilot namanya ya. Ko-kapten. Ko-kapten. Mungkin deh. Iya. So, nah kita selalu, saya juga muridnya Pak Atung kan, kita sering diajarin satu yang namanya tipping point. Tapi untuk menjelaskan kepada audiens, tipping point itu apa adalah satu titik di mana perubahan besar terjadi gitu ya. Jadi momen apa di Daily Wash itu yang menyebabkan satu titik itu skalanya menjadi semakin cepat, semakin bagus, semakin breakthrough bisnis ini. Itu momennya apa? Momen apa ya? Mungkin gini Pak, kita muncul di tahun yang pas, 2018. Jadi gini, 2018 itu laundry belum begitu banyak, ya, terutama laundry coin ya. Jadi kita muncul, boleh katakan kita sebagai yang pertama yang mengembangkan franchise laundry coin. Waktu itu 2018, biarpun di awal-awalnya kita harus menjelaskan, mengedukasi laundry coin itu apa. Jadi kita muncul di saat yang tepat. Pada saat bisnis belum banyak yang masuk, ya kita muncul dan outlet kita yang terbanyak itu buka tahun 2019-nya. Oke, berapa tuh Pak? 48 outlet setahun. Ya jadi hampir tiap minggu kita buka. Iya. Kan setahun 52 minggu ya. Potong tumpeng tuh Pak. Iya, potong tumpeng. Jadi kayak saya udah ahli potong tumpeng kan. 200 tuh tumpeng dipotongin. Tumpeng ya, sampai saya nggak makan tumpeng lagi. Nah itu. Jadi titik poinnya kita muncul yang tepat dan pentingnya mentor gitu Pak. Di saat orang-orang memuji kita, wih gila Daily Wash cepet banget ya perkembangannya bla bla bla. Ada satu orang yang selalu ngingetin, hati-hati Pak Her terlalu cepat. Kuatin dalamnya, kuatin internalnya. Di saat semua orang memuji, wih gila hebat Daily Wash bla 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 bla. Hanya satu orang ini yang hati-hati ya Pak. Karena dia pengalaman. Betul. Memegang beberapa merek terlalu cepat, akhirnya mereknya sudah tidak ada sekarang. Ya. Nah itu, jadi akhirnya saya selalu diingatkan, ya hati-hati, Pak Her terlalu cepat, terlalu ngebut, kuatin dalamnya. Saya mau mendalami
kalimat atau frase kuatin dalamnya tuh Pak Ya. Her. Karena gini, banyak orang di luar sana yang pegang satu bisnis laundry aja operasional berantakan. Yes. Setuju nggak? Setuju. Sementara Pak Her harus manage 200 lebih 200. cabang. Yes. Jadi sebenarnya itu apa sih kunci dari operasional bisnis laundry menurut Pak Her? Oke. Di internal kita bagi 3 tim ya, 3 divisi ya. Ada marketing, operasional, dan administrasi. Kalau marketing itu kan tugasnya sebelum outlet buka Pak. Dia yang presentasi, dia cari lokasi, dia survei lokasi, dia negosiasi dengan calon franchisee. Pokoknya sebelum outlet buka itu tugasnya marketing. Setelah outletnya buka, kita pindahin tugasnya ke operasional. Tim operasional dia yang monitoring omsetnya, karyawan keluar dia yang training kembali dan sebagainya ya. Terus mau ada promosi apa tuh tugasnya operasional. Kalau administrasi ya di belakang layar lah ya Pak ya, akunting, legal, HRD dan sebagainya. Nah akhirnya dengan perkembangan kita cepat, akhirnya saya bagi tuh. Sekarang aja di operasional saya ada 3 area, saya bagi tuh. Jadi kalau nggak salah nih ya, area Jabodetabek sama Jabar tuh area pertama. Oke, di demarkasi berarti Demarkasi, ya. Jabodetabek sama Jabar. Kemudian area keduanya Jawa Tengah, Jawa Timur sama Sumatera. Area ketiganya Kalimantan, Sulawesi, Bali. Oke. Nah, saya bagi 3 area itu. Jadi saya bagi 3 tim biar kita juga enak monitoringnya seperti itu. Dengan cara itu dan kebetulan kita kan sistemnya juga ada yang owner operate Pak. Nah jadi gini, franchise yang betul adalah owner operate, bukan autopilot. Kalau yang betul ya. Iya. Tapi kan Indonesia biasa lah. Iya, banyak yang mau taruh duit, Ya. terus kamu yang urusin, saya Urusin, tinggal terima transferan laporan. aja gitu ya. Karena di Indonesia banyak orang kaya tapi nggak punya waktu. Dan nggak tahu duitnya mau dikemanain Ini ya. mau kemanain. Iya, Nah, iya. karena kita sistemnya dulu awalnya owner operate, jadi banyak tuh Pak. Kita bisa buka di Medan, di Jambi, di Batam, di Lampung, di Balikpapan, di Manado, Makassar, banyak lah ya, di Bali juga ada gitu. Nah jadi kita bisa ngebut karena itu. Karena kalau autopilot Pak, mungkin Deliwat hanya ada di Jabodetabek sama Jabar. Iya. Karena kesanggupannya cuma segitu. Sanggupannya segitu. Iya. Nah, tapi dengan perkembangan zaman ada saya naruh orang juga Pak. Di Surabaya ada tim saya, di Batam ada, kemudian di Bali ada tim saya, di Surabaya ada, di Malang ada, di Bandung ada. Jadi selain mitra-mitra franchisee yang buka, saya pun buka. Oke. Nah, karena saya udah punya orang nih. Betul. Beberapa partnernya Pak Her juga setahu saya juga ada yang buka sendiri Buka ya. sendiri. Iya, iya. Betul. Jadi karena saya naruh orang di kota-kota itu, akhirnya perkembangan kita makin cepat. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita pegang satu orang yang dimana semua informasi, semua promosi akan secara nasional. Kita promokan ada 2 ya, ada nasional sama lokal. Betul. Jadi kalau nasional kayak sekarang nih Pak ya, 1 Oktober sampai 31 Desember kita udah promosi serba 8. Hadiahnya 8 semua Pak. Oke. 8 motor listrik, 8 sepeda listrik, 8 handphone, 8 TV, 8 kulkas, 8 tablet. Iya. Saya nungguin 8 rumah nih, belum 8 ya? rumah belum. Belum ya? Doain Pak. Iya, iya. Nah, Seru itu. ya, dapat hadiahnya laundry, dapat hadiah 8 rumah gitu ya. 8 rumah. Wah, itu asik juga tuh ya. Boleh. Nah, itu. Nah, jadi kita harus naruh orang lah. Karena kalau kita semua terpusat di Jakarta, ya akan repot juga sih Pak. Oke. Nah, Seperti itu. saya pengen zoom in dikit nih Pak Her. Saya zoom in ke marketingnya dulu. Oke. Kan kalau misalnya kita bisnis, kita ini franchise ya. Yes. Ada yang marketingnya itu levelnya kayak nasional tadi. Nah, kalau yang di marketing lokal itu siapa yang lakukan? Mitra tapi diskusi dengan kita dulu. Oke. Contohnya marketing lokal tuh kayak contoh gini Pak. Cuci 5 gratis 1. Cuci 10 gratis laundry bag. Seperti itu. Iya. Cuci 2 gratis sabun kayak gitu. Itu lokal. Belum tentu berlaku di outlet, Semua outlet gitu ya. lainnya gitu. Seperti itu. Atau tiap hari Jumat diskon 50%. Ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Ada. Terus minggunya minggu berkat. Kita pernah juga kayak gitu. Iya, Jadi iya. terus pas ulang tahun lalu, ulang tahun Indonesia ke-79 harga 79 perak. Oke. Seperti itu. Nah, itu promo-promo lokal. Seperti kalau nasional ya itu
berlaku di semua outlet kita secara nasional. Oke. Nah, Seperti itu. berikutnya saya mau dalemin yang operasionalnya tadi. Ya. Tadi kan kalau Pak Her ngelihat atau menjelaskan itu operasionalnya lebih kepada skala nasional nih. Yes. Bagaimana saya memanage si outlet-outlet ini? Saya mau zoom in ke satu outletnya masing-masing. Itu yang membuat satu outlet itu bisa rapi dan ditinggal sama ownernya. Itu kuncinya apa? Oke. Kalau menurut Pak Her? Tetap monitoring ya Pak ya. Jadi di kita itu tiap pagi anak-anak harus memfoto semua keadaan outlet ya. Dia foto mesinnya, dia foto outletnya udah dibersih atau belum. Kemudian dia foto spanduk ya. Dia foto kayak absen. Kan kalau di handphone kan sekarang udah bisa ya pakai timestamp ya. Jadi kita nggak bisa dibohongin nih Pak. Mungkin tuh foto 2 hari yang lalu baru di posting hari ini. Tapi dengan adanya dia tanggal berapa, jam berapa, nah nggak bohong. Nah seperti itu. Jadi tiap hari Pak kita monitoring. Terus itu yang pertama. Yang kedua pada saat malam pun sama ya laporan omset. Jadi kita tahu kok outlet ini menurun ya, ada apa? Mereka pasti laporan, oh hujan Pak. Biasanya hujan tuh ya kalau hujan pasti kan semua orang juga malas keluar ya. Tapi setelah hujan biasanya laundry rame. Iya. Karena nggak bisa jemur dan lain sebagainya ya. Apalagi banjir. Wah, Jadi jangan. Masa saya banjir bahagia gitu kan? Iya. bisa nyapu sendiri ya. Gitu. Jadi tetap monitoring Pak. Tetap monitoring sama SDM lah ya. Sama SDM kan memang semua bisnis SDM itu perlu kita training dan perlu apa? Karena gini, balik lagi Pak, Prondi itu jasa, ya service. Jadi kalau anak-anaknya servisnya bagus, tidak judes, tidak jutek, itu customer akan balik lagi. Makanya saya ada satu stiker di outlet saya gambar gini, bila karyawan saya jutek, lapor ke kita. Tapi bila karyawan saya ramah, rapi, lapor juga kita akan berikan bonus. Ada satu stiker seperti itu. Dan kalau kita lihat kalau karyawan yang saya ramah Pak, mereka tuh pada naik berat badan semua. betul Pak. Karena customer kita ya ibu-ibu. Nah 95% tuh customer kita ibu-ibu ya. Mereka baru pulang jalan-jalan, oleh-oleh. Nih saya baru dari Bandung nih. Nih saya baru dari, waktu itu ada yang dari Mekah lagi kan. Nih dikasih sejadah, dikasih kurma. Jadi karyawan itu gemuk-gemuk. Pernah saya datang Pak ke satu outlet, tiba-tiba ada donat 3 dus. Terus bilang, apa nih? Lu dikasih si ibu itu. Buat siapa? Ya buat kita-kita. 3 dus Pak. Padahal karyawannya cuma 2. Satu orang 1,5 dus berarti. 1,5 dus ya. Karena servisnya itu. Makanya saya bilang, wah ini berat badan karyawan saya pada naik. Itu kalau yang ramah Pak. Tapi kalau yang jutek biasanya ya sekarang kan sosial media banyak juga ya. Betul. Gitu. Banyak kalau udah jutek udahlah kita ganti saja lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kuncinya kalau saya rangkum itu ada 2, satu di operasionalnya. Nah banyak nih yang owner bilangnya, aduh Pak saya gaptek kayak misalnya foto-foto kayak begitu. Tolong jelaskan sesederhana apa. Agar ini bukan pakai teknologi yang sangat luar biasa, ini simple loh. Simple Pakai banget. apa? Cuman pakai timestamp. Ya. Download timestamp udah. Tinggal foto nanti secara otomatis jamnya di mana dia foto tuh ada semua. Yang dikirimkan ke setiap outlet itu kita ada WhatsApp group. WhatsApp group. Setiap grup. Semuanya harusnya udah lumayan biasa dong pakai WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin salah satu nilai plus pada masa Covid kemarin semua mengerti sosial media dan terutama Zoom ya. Nah, kita training pun 2 minggu sekali kita ada training by Zoom. Kita di situ trainer saya bicara mengenai service excellent, mengenai maintenance mesin, mengenai promo nasional itu. Jadi nggak perlu datang ke Jakarta, kantor kita udah Zoom. Itu mungkin nilai plusnya ya Pak. Tapi amit-amit kalau balik lagi ke zamannya Covid ya. Nah, jadi semua orang sudah mengerti lah dengan aplikasi ini. Itulah yang membuat kita nggak bisa dibohongin. Ini foto 2 hari yang lalu nih. Nah, karena kita bisa lihat ya jamnya. Betul. Terus dia pulangin, dia tutup tokonya jam berapa udah kelihatan semua di situ. Betul. Nah, itu yang saya mau encourage juga untuk teman-teman yang nonton bahwa
kadang sistem itu tuh nggak seribet yang kita kira. Yes. Bahkan dengan Mempermudah. hanya dengan timestamp dan WhatsApp aja kita sebenarnya udah bisa mulai Sudah monitoring kok gitu kan. Betul. Dan ini kita ngomongin skalanya nasional cukup loh gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah yang saya appreciate itu dari training ya. Berarti memang trainingnya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Selalu ada ya. Selalu ada di setiap hari Rabu. Dan di setiap hari Rabu macam-macam lah materinya apa gitu kan, service excellence, marketing, kemudian maintenance mesin dan sebagainya apapun. Dan biasanya kita juga di sesi itu juga kita minta salah satu dari karyawan outlet bicara apa, kan kita selalu ada ini outlet ini yang paling tinggi nih, dia harus sharing apa yang terjadi dalam minggu ini. Ya. Nah, Jadi supaya semua outlet juga dengar. betul, bukan hanya dari profesional gitu ya, tapi ada trainingnya juga yang dari lapangan, kejadiannya apa gitu ya. Betul. Interesting. Betul. Oke. Nah, strateginya The Daily Wash itu dalam menjaga kepuasan pelanggan gimana sih? Karena kan tadi kayak yang kita ngomongin service nih, Yes. Pak Her. Kita mengutamakan service, tapi kan konsepnya di The Daily Wash itu laundry coin. Yes. Nah, bentuk servisnya itu gimana? Oke. 2018 sampai 2021 kita laundry coin kan ya. Dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, 2022 kita berubah, Pak. Kita sekarang udah menggunakan aplikasi. Oke. Jadi koin udah kita tinggalin nih, Pak, sebenarnya. Jadi sekarang kita memakai aplikasi, customer sekarang bisa bayar cashless dan sebagainya gitu. Balik lagi, kalau outletnya yang self service itu lebih nyaman, Pak, semuanya. Kita juga seneng, karyawan juga seneng, ya dengan duduk manis, dengan tunjukin mesin semua yang kerja customer. Yeah. Tapi kalau yang outletnya drop off, berarti kan ya minimal ya sederhana, ngelipat bajunya harus rapi, masukin ke plastik laundrynya harus rapi, dan biasanya gini, Mbak ini bisa diambil kapan ya? Kita cepat kan, Pak, 1,5 jam selesai. Tapi itu tergantung antrian sebenarnya ya. Nah, tapi biasanya sih kalau pagi dimasukin sore udah bisa diambil. Nah itu harus ditepatin tuh. Oke. Kita juga punya garansi 24 jam selesai. Jadi kalau jam 10 pagi ini diambil ya 10 pagi besoknya harus sudah selesai seperti itu. Nah itu yang harus kita jaga sih. Jadi sebenarnya ya karena laundry ini simple, sederhana, jadi nggak banyak tuntutan juga sih ya dari customer inginnya. Yang penting yaitu, Pak, ramah, cepat, terus lebih perhatian lah ya gitu ya. Gitu, lebih care ya. Lebih care gitu kan. Ya balik lagi kan, laundry bisnis jasa gitu kan, bisnis jasa. Jadi semakin ramah, semakin ini. Nah itu yang kita ulang-ulang terus nih. Kita ulang-ulang terus setiap training. Pokoknya awal pembukaan tuh seperti itu. Iya. Pak Her, kan kalau untuk menang di bisnis itu faster, cheaper, better, lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Kalau misalnya The Daily Wash ini yang Anda lihat, faktor pemenangnya Daily Wash ini tuh yang mana? Cepat. Ya, kita punya tagline CBRWR, cepat, bersih, rapih, wangi, ramah. Nah itu. CBRWR, ya, cepat, 1,5 jam selesai. Bersih ya, pokoknya diharapkan cucian kita pasti hasilnya keluar bersih, kemudian ramah ya, karyawan kita ramah ya, jangan jutek, jangan judes, kalau customer marah jangan dilawan. Saya selalu bilang kalau kalian mau nangis di kamar mandi, kalau kalian mau teriak lari ke lantai 2, ya pokoknya jangan dilawan. Customer tuh raja biarpun dia salah, ya karena customer yang bawel dan sebagainya biasanya yang balik lagi. Tapi customer yang diem aja itu biasanya nggak balik lagi. Nah seperti itu. Kemudian wangi ya, kemudian rapih ya, pakaian rapi. Nah mungkin kalau D3 itu gini, Indonesia itu bersih sama dengan wangi. Nah itu jadi ya bersih ya semuanya ya kali ya Pak ya. Kalau disuruh milih ya bersih, wangi, masuk semua gitu kan. Ya tapi ya tergantung kebutuhan. Kalau orang butuh cepat ya kita juga bisa cepat, Pak. 1,5 jam selesai kok. Saya dalemin bersih ya. Iya. Karena gini, laundry itu kan identik dengan
menggunakan mesin berbarengan dengan orang lain. Yes. Yang itu dimana termasuk bagi saya sendiri juga, saya kadang concern kalau misalnya baju di laundry kan mesinnya campur nih sama orang lain. Betul. Dan kita tidak tahu bagaimana lifestyle dari orang yang menggunakan mesin sebelumnya kan gitu. Betul. Nah, bagaimana seorang Pak Her dan brand The Daily Wash itu memastikan kebersihan mesin dari operasional yang begitu banyak ya. Oke. Kita tiap hari setelah malam itu selalu membersihkan mesin, Pak. Dulu kita pakai Dettol. Jadi kita cuci kosong pakai Dettol. Sekarang pakai apa sih, ada satu bahan saya lupa namanya apa, tapi seringnya kita pakai Dettol. Kita pernah Pak pada saat Gading Serpong banjir itu salah satu klaster dekat kita tuh banjir. Banjir mungkin tuh udah 2 hari dan itu semua warga sana nyucinya di kita. Itu baunya minta ampun. Ya. Baunya pas saya datang, wah itu kayak kapal pecah, mungkin satu lemari dicuci semua kan udah kerendam 2-3 hari waktu itu kan. Betul. Nah, jadi akhirnya itu bukan 1 hari lagi Pak. Pokoknya 2-3 kali nyuci kita cuci Dettol. Jadi kita pastikan ya higienis. Dan setelah dewasa kan masuk ke dryer Pak. Nah dryer itu kita 70 derajat panasnya dan semua bakteri virus tuh mati kan kalau dengan 70 derajat itu. Jadi ya so far sih oke gitu karena bakteri virus tuh sudah mati semua di dryer kita. Karena kan kita tidak mengeringkan di panasnya matahari. Iya. Oke, cool. Nah, Pak Er, saya sekarang berarti zoom out. Tadi kan zoom in ya. Kita melihat sampai ke dalam-dalam supaya penonton juga bisa melihat operasional laundry dari mulai skala kantor yang nasional ngurusin outlet sampai ke yang bawah-bawah. Nah, sekarang kita zoom out lagi nih. Tidak semua yang nonton nanti kan adalah pebisnis laundry. Ada yang mungkin bisnisnya kafe atau yang lainnya yang pengen buka cabang. Nah, Pak Her ini adalah orang yang berpengalaman nih buka cabang. Dalam menentukan sebuah cabang baru itu pertimbangannya apa sih? Lokasi ya. Lokasi ya. Pertama kita tentukan kriterianya dulu sih Pak. Ya, kita mau di market mana? Ya, kebetulan waktu itu kita putuskan di market menengah bawah. Kemudian kita udah tentukan yang paling cocok adalah jalan kelas kedua, ya bukan jalan utama. Kemudian dekat minimarket, ya banyak perumahan, klaster-klaster atau banyak kos-kosan. Jadi kita udah tentuin dulu Pak, kriteria yang kita cari itu apa. Ada semacam due diligence atau visibility study gitu ya? Ada. Kriteria berarti ya? Iya kriterianya. Nah dari pengalaman akhirnya saya muncul Pak, ada 2. Jadi secara nggak sengaja, karena kan kriteria saya jalan kelas kedua, marketnya menengah bawah, sewanya aja 50 juta ke bawah setahun kalau bisa, berarti kan di pinggiran, jangan di tengah kota. Tapi kalau kota-kota lain mungkin 50 juta bisa dapat di tengah kota. Yang penting dalam radius 1 kilo padat penduduk, ya ada beberapa laundry. Karena kalau ada beberapa laundry berarti market situ sudah terbiasa ngelondri. Kita lihat aja laundry yang udah buka rame atau tidak. Ada rame ya kita buka. Kita ikut meramaikan, kita ikut meringankan beban mereka. Bagus banget bahasanya nih. Ikut meringankan beban mereka ya. Nah seperti itu. Nah dari pengalaman perjalanan akhirnya secara nggak sengaja Pak, saya nemu 2 hal. Apa itu? Pada saat saya pembukaan kan setiap pembukaan saya datang ya. Kok laundry saya kok dekat kantor Pegadaian, baik yang negeri maupun swasta ya. Kok laundry saya dekat air isi ulang? Oh iya ternyata mereka juga sama Pak. Marketnya kan menengah bawah juga, Pegadaian menengah bawah, air isi ulang menengah bawah juga, ya kan? Nah akhirnya saya lebih gampang lagi pada saat presentasi. Oke, cari brand ini, cari yang sebelahnya. Lebih simpel karena marketnya sama. Jadi kita nggak perlu survei lagi. Betul. Dia udah buka, berarti jalan nih. Iya. Marketnya sama. Betul. Lebih meringankan tugas saya ya. Ada air isi ulang nggak? Oh ada kantor Pegadaian ya. Biarpun nggak yang harus sebelahnya ya Pak. Jarak 50 meter aja saya pikir sama areanya. Pokoknya radius 1 kilo itu ada. Ya kantor Pegadaian kan banyak ya, yang plat merah maupun yang swasta. Betul. Cari aja di situ. Kalau itu ada, itulah market kita. Itu salah satu tips praktis yang sering saya bagiin ke klien-klien saya, Pak Er. Jadi kalau misalnya visibility, ada satu caranya adalah Anda tentukan dulu semua kriterianya, lalu Anda ikutin semua kriterianya. Cara praktis kedua adalah
Anda cari bisnis yang kriterianya sama dengan Anda, Sejenis. buka sebelahnya. Yes, Ya betul. kan? Ada minimarket kan yang saya harus ada uji lokasinya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, Iya. minimal segini, gitu Yes, kan? betul, Yang betul. sebelahnya bilang di mana ada dia, saya Cari sebelahnya. belanja. Dan yang paling gampang itu. Iya, that's cool. Jadi kalau benchmarking aja ya, pokoknya ada ini, berarti dia kan Berarti sudah uji lokasi Udah sebelumnya. uji lokasi sebelumnya. Dan kalau dia rame, kita buka sebelahnya Buka aja. sebelahnya. Praktis banget. Saya Yes. suka nih. Nah, kalau di antara semua bisnis laundry ya kita ngelihat kan banyak banget yang udah mulai waralaba juga banyak, kemitraan juga banyak karena secara teknis kan kemitraan dan waralaba sebenarnya beda ya. Kita di Indonesia suka dicampur-campur ya. Dengan semua yang kemitraan dan waralaba, The Daily Wash Laundromat ini memberikan positioningnya apa nih yang beda dari yang lain? Oke. Kita sih dari dulu sudah waralaba Pak. Ya kita udah dapat STPW, surat tanda pendaftaran waralaba dari Kemendak. Jadi kita udah resmi lah ya. Dulu kita awalnya kemitraan. Betul kata Pak David, kemitraan waralaba bedanya hanya di kalimat. Nah, 2021 kita udah dapat. Jadi kita buka 2018, 2021 kita sudah dapat STPW. Karena salah satu syarat STPW kan bisnisnya harus sudah berjalan 3 tahun. Betul. Minimal 3 tahun. Nah, pada saat 2021 kita udah 3 tahun, biarpun salah satu partner saya tuh udah dari tahun 2015 Pak main laundry. Jadi ya saya pakai sejarah dia tuh. Ya. Dan itu emang nggak ada masalah dengan Kemendak. Memang dia bilang dia waktu itu nyontohin gini. Anggaplah saya jualan nasi goreng di pinggir jalan gerobak dari tahun 2010. Tiba-tiba 2025 saya buka restoran. Saya ngakunya 2010 sudah berbisnis nasi goreng. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bukan ngaku 2025 pada saat buka restoran itu. Nah, Ya mungkin bukan tentang ngakunya tapi bisa menggunakan Mulai. pengalaman yang Yes. bidang yang sama gitu ya. Memulai bisnisnya mulai tahun berapa Ya. seperti itu. Nah, Ya. jadi saya tuh udah boleh dikatakan Daily Watch adalah perusahaan franchise terbesar di Indonesia saat ini. Karena brand-brand lain itu bukan franchise. Kadang-kadang ada yang minjemin merek, ya. Saya bingung, misalnya saya bukan Daily Watch, saya bingung mau buka laundry pakai merek apa. Kalau Herlambang Laundry mungkin orang tidak mengenal. Ya. Tapi kalau memakai merek yang itu mungkin orang udah tahu karena cabangnya udah banyak. Ya. Tapi bukan franchise. Karena kan kalau franchise itu kan kita sebagai franchiser membantu, memberikan support. Kemudian sebagai franchisee ada kewajiban bayar royalti dan marketing fee. Nah seperti itu. Nah kalau yang itu kan nggak ada. Pokoknya lo pakai merek. Pinjem nama aja. Pinjem nama Ya, aja lah. ya. Nah jadi kita memposisikan seperti itu. Kita waralaba yang sudah ada yang diakui oleh pemerintah ya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Ya. Dan sekarang udah boleh ngaku the biggest tuh berarti. Yes, saat ini ya dengan 253 cabang ini kita merek lain kayaknya belum ada gitu ya. Merek lain belum ada lah yang seperti itu. Nah, saya mau mulai ngobrolin ke seorang Pak Hernya nih, karena kan Pak Her mengalami menjadi karyawan berapa 11 tahun tadi ya? 11 tahun 11 2016 tahun. Ya. sampai 2017. Betul. Terus memajukan diri, kalau Memajukan bahasanya diri. mentornya kita, memajukan diri untuk menjadi seorang entrepreneur, bahkan bukan pengusaha, karena kan bukan hanya sekedar berusaha, tapi Yes. mengembangkan bisnisnya. Bisnis. Sebenarnya nanti kan ada perbedaan mindset nih antara jadi karyawan sama jadi entrepreneur, jadi pebisnis. Satu prinsip yang Pak Her pegang selama jadi pebisnis ini apa itu sampai ngembangin sejauh ini? Fokus kali ya. Karena pada saat sebenarnya ada 3 yang saya suka. Mungkin laundry udah menjadi passion saya sekarang ya. Dulu kan nggak ngerti. Yeah. Tapi sekarang apapun laundry. Apapun laundry. Kalau lihat IG saya isinya laundry aja. Gitu. Explore fits dan lain sebagainya semua tentang laundry. Tentang laundry. Terus kemudian ya kita fokus ya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk mengembangkan laundry ini, tahun pertama saya belum fokus Pak. 2018 saya belum fokus. Tapi mentor saya bilang kalau Pak Her tidak fokus, laundry tidak akan maksimal. Akhirnya 2019 lah saya fokus. Kalau kita fokus, belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, mungkin tuh hal yang baik ya. Fokus, jangan pikir yang lain gitu ya. Jadi benar-benar fokus. Saya sering ditanya kok,
Pak Her selain laundry bisnis apa lagi? Nggak ada, laundry aja. Gitu. Dan saya juga udah punya cita-cita, pokoknya gue kalau udah nggak ngurusin Daily Wash, saya udah punya 5 nih Pak secara pribadi saat ini. Saya bilang minimal gue harus punya 10. Oke. Karena saya tahu profitnya sebulan berapa. Itu cukuplah buat uang pensiun saya. Uang jajan saya tiap bulan ya. Saya mikirnya gitu sekarang. Jadi karena saya fokus, kan banyaklah teman-teman bisnis saya yang punya bisnis A, B, C, D, E gitu kan. Wah ini bisnis apa lagi? Kemarin lu ngomong ini, sekarang ngomong ini. Nah itu. Ya jadi ya dengan saya fokus, ya akhirnya bisa berkembang seperti ini ya. Dan memang 2022 sampai sekarang ini bisnis laundry itu semakin banyak kompetitor Pak. Betul. Laundry saya ditempel kan kita merah ya Daily Wash, kita ditempel si biru, si kuning, si hijau, si pink gitu kan. Jadi pelangi. Iya, tapi nggak masalah, itulah bisnis. Ya dimana memang ada bisnis yang bagus ya, semua orang mungkin akan masuk ke sana. Betul. Seperti itu. Jadi ya mungkin satu kalimat dari saya, fokus aja. Kalau 2 lagi apa tadi? 3. 1 fokus. Passion, ya. Jadi kalau kita ngerjain sesuai dengan passion kita, apapun sulit dan susah mungkin kita akan nyaman, kita akan enjoy. Berarti kalau saya mentranslate tuh passion tuh sepenuh hati kita. Sepenuh hati, betul. Jadi kalau anggaplah kalau timnya kalah tetap dukung dia gitu ya. Kok ngomongin bola gitu. Kayak bola nih ya. Maupun kamu lagi kalah tetap saya dukung, tetap selalu di hati. Merah lagi ya. Merah lagi ya. Pas semua kan. Iya. Saya nggak sebut merek. Nggak sebut merek ya. Terus yang ketiga adalah persisten kali ya. Jadi kita terus-menerus lah. Gagal ini coba lagi, gagal ini coba lagi. Karena kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita mencoba sesuatu berhasil atau tidak kalau nggak kita coba ya. Ya, kita coba ini, sampai dulu kita ngitung nerima tabung gas aja kita nggak nimbang gitu. Jadi kita nggak tahu tuh si supplier masukin bener-bener 12 kilo nggak gasnya. Tapi kita timbang sekarang. Itu awalnya juga susah tuh anak-anak. Suruh timbang, suruh foto. Pada saat balikin gas juga harus 15 kilo gitu kan. Jadi itu detail-detail itu. Karena kita terus-terusan persisten, ini bisa jalan nih, enggak jalan terus itu. Persisten. Jadi fokus, passion, persisten tadi yang ketiga ya. Jadi harus ngeyel. Tapi kalau saya bilang bukan ngeyel sih, harus memperbaiki. Pantang menyerah. Gitu. Karena kalau ngeyel itu kan terus-terusan tapi tidak ada perubahan gitu ya. Tapi kalau persisten itu lebih kepada saya tidak menyerah, saya tetap kejar sampai benar jadi gitu ya. Terjadi. That's cool. Itu. Pak Her. Yes. Dari semua outlet ini pastikan ada yang tutup. Gitu kan ya. Betul. Gimana seorang Pak Her menghadapi outlet yang tutup? Mungkin nanti ada bukan hanya tadi kan kita ngomong komplain tuh customernya yang komplain. Ini tuh orang yang buka cabang yang komplain. Mitra kita. Betul, mitra. Gimana seorang Pak Her handle-nya? Untungnya kan seperti yang saya bilang di awal, sebelum menjadi franchise kita ada proses interview ya. Jadi di interview itu kita melihat bahwa ini bapak atau ibu ini enak nggak? Ya seperti yang saya bilang, kita mencari franchise yang nurut. Satu tuh nurut, yang kedua ngerti bisnis, yang ketiga punya uang gitu. Ya 3 hal ini yang diajarin ke saya nih. Tapi yang paling penting adalah nurut. Franchise saya kebetulan punya bisnis lain selain laundry. Jadi bisnisnya laundry itu mereka bisnis sampingannya mereka, bukan bisnis utamanya mereka. Dan mereka mengerti bisnis, ya jadi sudah mengerti resiko untung dan rugi di awal. Jadi itulah yang membuat kita enak, membuat kita bahwa kalau tutup mereka sudah oke, karena tutup bukan karena kita asal-asalan, tapi memang karena lokasi salah, ekonominya dan sebagainya lah ya gitu. Jadi so far ada beberapa outlet kita yang tutup yang punya franchisee atau yang punya kita sendiri, tapi gak masalah karena apa? Laundry itu kan yang mahal investasi di mesin ya. Mesin. Jadi kalaupun misalnya kok omsetnya gak sesuai apa yang kita harapin nih, kita pindahin Pak. Kita pindahin ke lokasi yang berikutnya. Ada beberapa gitu kan. Jadi
bukan tutup dijual tutup nggak buka lagi karena sayang mesinnya Pak. Karena investasi yang terbesar di mesin. Kita kan simpel banget kalau Pak David datang ke hotel saya tuh interior kita ya, Cuman cat gitu cuman ya, terus ada gipsum, partisi. Ya. Paling juga 30-40 juta Pak. Tapi yang mahal kan di mesin. Betul. Mesin pindahin Pak, itu bisa dipindah kemanapun seperti itu. Jadi yang sunk cost alias biaya investasi yang tidak kembali itu cuma yang kayak tadi cat, kan nggak bisa dikelupasin dong ya. Gipsum dan lain sebagainya. Gipsum dibongkar kan juga hancur. Tapi kan mesin, kemudian piping dan lain sebagainya, piping nggak juga. Karena, itu juga kita anggapnya buang di ya. lokasi baru kan belum tentu ukurannya sama ya. Betul. Jadi yang bisa keselamatin adalah regulator gas juga lumayan tuh Pak. Karena kita bukan pakai regulator yang rumah tangga lah ya. Itu bisa kita bawa toren air misalnya, tabung gas misalnya, keranjang laundry, meja laundry itu kita bisa bawa semua. Jadi istilahnya kita keluarin duit 30-40 lagi kita bisa buka di tempat yang baru seperti itu. Jadi karena franchise kita ya itu ya Pak sudah mengerti bisnis dan mereka bukan bisnis utama. Jadi franchise itu tuh ada yang punya pabrik roti, ada yang punya lahan kelapa sawit 100 hektar, ada yang ada yang punya dealer motor ya terbesar di kotanya gitu kan. Jadi ada yang punya distributor solar gitu. Jadi laundry itu mereka sampingan. Mereka sampingan diversifikasi mereka dan mereka melihat pada itu, laundry menarik nih seperti itu dan mereka buka dan sofa sih oke. Jadi pada saat mitra saya nelpon saya nih Pak ya, dia buka satu, terus dia nelpon, Pak ini ada lokasi baru nih, saya mau buka yang kedua. Saya nggak nanya, apakah dia puas nggak dengan yang pertama? Ya. Karena otomatis ya kalau Pak. Misalnya dia tidak puas tidak mungkin buka lokasi kedua. Buka yang kedua. Betul. Jadi saya kan nanya gimana Pak lokasi pertama? Karena dia pasti puas buka kedua, buka ketiga, buka keempat. Jadi mitra saya yang paling banyak itu ada punya 15. Oh, wow, lebih banyak dari Pak Her sendiri. Lebih banyak dari saya. Nah itu jadi saya nggak perlu nanya dia puas nggak dengan support yang kita berikan, mesin rusak, teknisi datang kan kita bantu tuh untuk datang. Tapi dengan buka lagi, berarti dia puas. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang yang gagal, tentang yang nurut. Kenapa harus nurut nih? Biar yang lain juga. Kalau sayanya kebayang, tapi baiknya dijelaskan oleh seorang Pak Her. Oke, kita kan bisnis franchise ya waralaba ya. Jadi kalau dapat mitra yang nggak nurut gitu ya, kita mau ngadain promosi nasional, pasti ada yang mau, ada yang enggak. Ya, ada yang mau, ada enggak. Padahal kayak hadiah tadi Pak, hadiah motor, handphone, TV itu bukan dari mereka, tapi kan mereka membayar kita tiap bulan marketing fee. Marketing fee itu yang kita pakai buat beli hadiah. Jadi mereka tidak urunan lagi Pak, karena kita udah punya duit nih gitu. Tapi tetap aja ada gitu kan. Nah, so far karena nurut, jadi apa yang kita omong, Pak kita promosi ini ya, Pak kita promosi ini, mereka ikutin. Mereka memberikan masukan. Nah kayak contoh hadiah sebalapan itu masukan dari mereka. Saya 2 tahun yang lalu saya ngadain promosi serba 6, ulang tahun saya ke-6, ulang tahun Daily Watch ke-6. Terus saya bikin survei ke semua mitra, promo apa lagi yang Bapak Ibu inginkan. Semua mitra saya mayoritas 80% bilang ulangin lagi yang serba 6. Ya udah sekarang serba 8. Serba 8 nih. Nanti serba 9. Serba 9. Semoga kemarin mitra saya ngomong semoga sampai serba 50 ya Pak. Iya. Amin saya emas gitu. Tuh ya, ulang tahun emas. Ulang tahun emas. Amin Pak 50 tahun saya gituin kan. Semoga jadi, ya. Nah, enaknya kita punya mitra yang dulu itu seperti itu Pak. Jadi untuk yang mulai bisnis ya interview bukan kayak interview karyawan, nggak ngobrol aja, ngopi bareng-bareng. Jadi pada saat calon mitra udah tahu kan step-stepnya, nentuin lokasi dulu ini sih dulu. Terus Pak kapan kita interview? Kan udah. Kapan Pak? Dia nggak merasa diinterview. Dia merasa ngobrol. Lebih enak begitu Pak. Iya. Jadi kan dia tidak yang jaim yang apa ngobrol aja gitu. Dan saya juga oke. Dan dia juga saya juga nggak jaim karena dia harus apa namanya cocok sama saya. Kalau sama Pak, kalau dia nggak cocok sama saya juga dia pasti nggak mau buka Daily Watch. Saya ada beberapa yang saya tolak kok. Padahal sudah terbang ke kotanya itu. Lihat lokasinya, tapi pada saat saya ngobrol, kok ini bosi banget ya. Waduh ini kayaknya 5 tahun sama gue berantem nih. Jadi lebih baik kita menolak daripada nanti ujungnya berantem di depan. Betul. Berarti
boleh dibilang ada sebagiannya insting juga dong. Ya. Ya. Ya, oke. Nggak semuanya itu by data, tapi by ada data. sebagian Ya, karena insting perasaan saya chemistry nggak sama orang ini gitu betul. ya. Karena kan kalau kita udah banyak itu lama-lama akan terbentuk lah ya. Malah sekarang dengan beberapa mitra udah akrab banget ya, kayak main sepeda bareng. Kemudian kita pernah jalan bareng, terus nggak ada apa-apa, ketemu sampai dari jam 2 siang sampai jam 9 ngomongin laundry 10 menit. Yang lainnya ngalur ngidul. Karena udah ini aja gitu, udah akrab gitu ya. Jadi ngomongin laundry 10 menit, ngomongin yang lainnya sampai jam 9 malam kayak gitu. Nah, itulah cari kecocokan ya. Kayak kan kalau cari di bisnis paralel ini kayak mencari jodoh ya Pak. Mencari jodoh. Pak Her, kalau seorang Herlambang harus memulai The Daily Wash lagi, mulai dari nol. Apa satu hal yang akan Anda lakukan secara berbeda? Semua outlet saya beli propertinya. Enggak. Tapi ya kita kepengen seperti ya kan saya banyak belajar ya dari orang-orang. Jadi apapun bisnisnya kuasainlah propertinya. McDonald ya konsepnya ya. Karena kadang-kadang kalau kita sewa tiap tahun dinaikin Pak. Wah laundrynya rame nih gitu kan. Nah jadi tapi sekarang udah kita lakuin ya. Mulai tahun 2020 tuh kita dari kantor juga udah melakukan ada beberapa properti yang udah kita beli ya. Terus dari saya pribadi pun sama ya. Jadi dari 5 laundry yang saya punya 2 itu udah saya beli ya dengan cara KPR aja, nggak usah cash, cicilannya di laundry ketutup seperti itu. Jadi saya udah nggak mikir sewanya dinaikin, udah aman lah seperti itu. Dan itu kelebihan kita dengan yang lain mungkin ya. Nah, jadi kalau pada David tadi nanya apa yang bisa diulang, kalau pada saya dulu ya itu Pak, salah satunya adalah mungkin saya nggak beli properti dari tahun 2020, tapi dari awal udah kita beli ya 2018 ya kita beli. Ya saya bukan mensyukuri 2020 ada masa COVID ya, tapi pada saat itulah harga properti kan lagi turun. Nah kita beli itu dengan harga bagus lah ceritanya ya. Harga pasarnya 2M kita beli 1,3 dan sebagainya seperti itu. Banyak properti diskon. Banyak properti diskon. Jadi di situlah kita mulai menguasai propertinya. Jadi saya pribadi di kantor minimal 1 properti 1 tahun yang kita beli untuk kantor seperti itu. Jadi ya untuk apapun bisnisnya bukan hanya laundry ya. Kalau bisa kuasain propertinya itu lebih enak kok kita buat bisnis. Karena ya selain bisnis jalan, capital gain ya kan dari harga properti itu. Tahun ini kita beli 1M, mungkin 5 tahun lagi 1,5, 2M. Kemungkinan loh. Berarti 2 atau 3 tahun lagi ketika saya menjelaskan tentang The Daily Wash, udah kayak ngejelasin McDonald ya. Ini bukan bisnis laundry. Ini adalah bisnis properti. Harapan kita pengen begitu. Oke. It's cool. Nah, saya pengen cerita-cerita yang mungkin kita bahasannya masuk ke yang lebih ringan ya. Lebih ringan. Mungkin saya pengen tahu nih, apa kejadian yang paling absurd gitu ya, atau yang paling aneh selama ngehandle si 200 sekian cabang ini Pak Her? Di laundry ya? Di outlet? Ya terutama customer ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, customer bawel itu balik lagi. Dia yang paling sering bawa makanan buat anak-anak ya. Terus ada kejadian lagi yang Pak David tahu yang baru-baru rame ini ya. Apa itu? Pernah waktu itu ada customer nyuci, mungkin dia lupa dan sebagainya, akhirnya Black Mamba. Black Mamba? Oh itu. Gitu. Wah kita udah kaget, udah ketawa-tawa semua. Tapi ya itulah lucu-lucunya. Terus ada beberapa barang juga yang agak-agak aneh gitu kan. Nah, itu. Tapi ya lucu-lucuan aja itu lah. Waktu gitu. ketemu si timnya gimana tuh Pak? Kaget juga. Dan kan lapor di grup ya. Gitu kata pusatnya apaan nih gitu kan. Ya tapi udahlah kita tidak membesarkan kan hal pribadinya mereka. Memang pada saat customer datang dia tidak mengaku punya dia. Iya, of course ya. Oh ini bukan punya saya gitu kan. Nah, seperti itu. Terus uang Pak ketinggalan ya 5 juta.
Hah? Uang 5 Uang juta? mungkin Kan banyak dong. di dalam amplop ya, di dalam amplop. mau dimasukin ke waktu itu ke jaket, dia mungkin customer lupa dicuci. Nah dicuci terus kita dryer kan kering, terus pas kita mau ngelipat, oh ini ada duit gitu kan, ya kita balikin dan customer wah terima kasih banget, ya kita berikan makanan lah buat anak-anak seperti itu. Itu definisi money laundry itu ya, Money duit laundry. dimasukin ke laundry gitu ya. Seperti itu. Terus apalagi ya, ya paling sering duit lah ya. Yang mungkin kan duit sering ketinggalan di celana, di saku gitu kan. Yang paling absurd ya itu ya, Black Mamba yang lagi terkenal beberapa minggu terakhir ini. Iya. Itulah yang paling lucu ya, yang paling lucu. Terus apalagi ya? Ya itulah. Baji berarti berhubungan dengan barang-barang. Barang-barang pribadi sih gitu ya. Aneh-aneh aja gitu barang yang tertinggal ya. Yang saya takutin sebenarnya sih korek api, itu aja yang saya takutin. Kenapa itu? Karena kan kalau korek api masuk ke dryer kena api kan di dryer. Tapi so far sih aman sih. Maksudnya gini, dari washer biasanya udah keluar Pak. Gitu. Jadi kan washer kita muter, nah itu barang-barang yang sangkut di saku tuh pada keluar gitu. Nah, jadi aman gitu seperti itu. Ada SOP untuk ngecek semua saku dan lain sebagainya nggak Pak? Sebenarnya enggak sih, karena kan kalau untuk yang servis apa lagi ya? Itu kan customer kita. Betul. Sebagai karyawan mungkin nggak tahu nih apa aja yang dimasukin gitu kan. Nah, tapi kalau yang drop off juga sama, karena kita memang bukan laundry yang konvensional itu ya, yang harus dicek. Jadi pada saat datang, dihitung tuh baju ada berapa, celana berapa, ya udah pokoknya 7 kilo masukin. Gitu. Mau isinya apa tunjukin. Tapi ya kalau dia bed cover, biarpun timbangannya 3-4 kilo harus satu, nggak boleh dicampur baju karena nggak akan kering, nggak akan maksimal bersih dan keringnya seperti itu. Oke. Pak Her, kalau misalnya Anda ngelihat The Daily Wash ini adalah manusia ya, kira-kira dia secara, kan ini saya pengen lihat brand positioningnya. The Daily Wash ini kalau jadi orang dia tuh siapa? Apa ya? Jadi orang itu orang yang siap bantu, yang sabar, perhatian. Pokoknya kalau orang datang ke Daily Wash sudah percaya dengan kita, pasti beres lah dengan Daily Wash seperti itu. Jadi ya bukan, ya boleh katakan ya asisten rumah tangga lah ya Daily Wash itu. Jadi semua hal-hal yang daripada dia mencuci di rumah dan sebagainya, bawalah ke tempat kita dan kita ada ya siap bantu, kita sabar, perhatian dan ya customer kita merasa bahwa kalau gue nyuci Daily Wash pasti beres lah. Ya, helpful dan bisa dipercaya gitu ya. Seperti itu. Nah, Pak Her tadi kan waktu ditanyain sama teman-teman, Pak Her selain bisnis laundry bisnis apa lagi gitu kan? Jawabannya adalah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya berandai-andai kalau seorang Herlambang dikasih puter waktu, lalu boleh milih bisnis selain laundry. Kira-kira bisnis apa yang akan Anda jalankan? Oke. Karena ini bisnis laundry bisnis pertama saya, dan mungkin terakhir ya Pak. Jadi kayaknya nggak ada ya. Jadi kayaknya dulu karyawan, terus jadi bisnis laundry ini, dan mungkin ini bisnis akan menjadi bisnis satu-satunya saya, ya, karena ya udah menjadi passion saya lah, ya. Apapun ngomongin laundry ya, di luar main sepeda ya Pak. Lagi rajin banget main sepeda sekarang ya. Pokoknya IG saya tuh kalau nggak goes ya laundry. Ya karena gini, di laundry ini saya bisa berkembang lah ya. Seperti yang pada tahu kan, dulu saya karyawan, kemudian menjadi entrepreneur bisnis laundry, dan saya dapatkan semua di sini nih sekarang nih. Dapatkan di laundry ini ya. Mungkin kalau mau bisnis apa, kayaknya laundry dulu ya Pak. Kayak udah jalan Tuhan ya. Udah jalan Tuhan. Ya mungkin jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan nunjukin kamu cocok bisnis air. Karena kamu gak bisa berenang. Saya gak bisa berenang Pak. Kamu cocoknya di air gitu. Ini saya jadinya sekarang percaya Pak Her tuh laundry banget. Saya curiga ini kalau misalnya di infus keluarnya deterjen. Jangan nih. Deterjen. Rinso gitu. Rinso cair ya. Iya.
Nah, Pak Her, saya Ya. pengen tahu selama ini pasti kan tadi ngomongin tentang mentor ya, banyak sekali istilah mentor itu muncul. Saya pengen tahu kalau masukannya itu lurus, kita udah sering denger lah ya. Apa masukan yang aneh menurut Pak Her tapi ternyata itu benar selama Anda di mentoring ini? Oh, oke. Pas saat mentoring gini, pada saat itu adalah saya belum percaya dengan orang lain. Jadi semuanya pengen saya kerjain sendiri, Pak. Oke. Ya, itu awal tuh 2018, 2019. Itu semua saya kerjain sendiri. Survei lokasi, analisa lokasi, interview calon franchise, sampai beli barang, Pak. Saya semua. Barang apa nih maksudnya? Mesinnya? Kayak yang simpel-simpel kayak keranjang, laundry, meja lipatnya itu saya beli semua, Pak. Ya. Kursi tunggu customer saya beli semua. Ya. Satu momen ya saya harus percaya dengan orang ya. Pada saat saya di Bekasi, pada saat itu mau buka outlet Bekasi, saya beli barang meja lipat di salah satu minimarket yang gede lah ya, beli di situ, yang kita harus ngambil sendiri, bayar sendiri, dorong sendiri ke mobil kita. Jam 1 siang, itu panas banget waktu itu, saya ingat banget karena hari biasa jadi sepi tuh. Mungkin kalau ada CCTV di toko itu, mungkin ini orang gila kali ya. Jadi pada saat itu panas, dorong sendiri, udah ngambil sendiri, ngantri sendiri, masukin ke mobil sendiri. Itu saya banting, Pak, mejanya. Wah, saya bilang ini nggak bener nih kayak begini. Di saat tim saya duduk manis di kantor Ruangan ber-AC, saya yang beli sendiri. Nah, jadi mulai situ titik adalah saya harus percaya nih dengan tim. Akhirnya saya pelan-pelan tuh, ini yang beli ini yang sekarang udah berjalan. Pokoknya istilahnya kalau saya datang ke outlet saya tinggal gunting pita, udah gitu. Karena semuanya udah oleh tim. Nah, jadi mungkin awalnya saya nggak percaya dengan orang ya, tapi udah mentor saya tuh udah beri nasihat itu. Ini bukan Superman, tapi harus super team kayak gitu kan. Oh, oke. Awalnya saya nggak percaya, tapi akhirnya saya percaya sekarang bahwa bisnis itu bukan hanya Superman, bukan hanya Herlambang nih. Saya tidak pernah ngakui Delius itu Herlambang, tapi ya ada patung, ada Pak Simon, Pak Alan, semua memberikan kontribusinya lah ya, seperti itu. Sama timnya juga ada, ya tim yang di kantor juga ada. Jadi ya mulai percaya sama orang lah ya. Jadi kalau ada kalimat yang bijak tuh yang pernah saya dengar, Anda belum punya bisnis kalau semua bisnis dikerjain sendiri. Ya. Nah itu. Betul. Nah, dulu awalnya mungkin ya kita sebagai yang apalagi baru mulai bisnis ya. Wah, gue yang beli nih. Tapi itu bagus sih, Pak, karena kita jadi tahu. Oh, harganya segini nih. Jadi kalau anak buah mulai, kok jadi beda sih harganya? Nah, dapat market sense-nya lah ya. Yes, betul. Oh, nyari barang A di sini, nyari barang B di sini. Mungkin satu barang yang sama di kota lain bisa beda kan? Betul. Tapi kurang lebihnya udah dapat. Tahu kan? Gitu. Jadi plusnya adalah saya mengerti semua dari A sampai Z ya. Nah, gak ada lagi beli spidol 1 juta, gak ada ya. Gak ada. Ini spidolnya beli 1 dus. Seperti itu ya. Jadi itu adalah plusnya, tapi minusnya adalah gitu. Jadi itu momen itu, Pak. Itu kalau ada CCTV ya. Itu kayaknya kita akan minta tuh pada saat saya banting tuh meja. Ini nggak benar saya gitu. Kan. Historical moment itu ya. Yes, itu selalu saya omongin tuh ke teman-teman dia bahwa titik poin saya mulai percaya tim di situ, outlet Bekasi. Itu cabang pertama saya di Bekasi 2019 lah. Nah, itu. Pak Her, kita masuk ke penutup. Yes. Saya ada 2 pertanyaan penutup untuk Pak Her. Satu dulu ya. Dari sekian lama Pak Her menjalankan bisnis ini, kalau cuma satu, apa pembelajaran terbesar seorang Pak Herlambang jalani bisnis ini? Saya belajar bisnis ini ya. Cari orang yang tepat. Ya, cari partner yang tepat. Kalau misalnya kita mau buat partner ya. Ya untungnya alhamdulillah di laundry ini partner saya hebat-hebat lah ya. Ya hebat-hebat semua dan gak pelit ilmu semua gitu ya. Nah, jadi kalau mau bisnis ya cari partner, dan kalau bisnisnya itu momennya pas ya akan jauh lebih baik. Jadi bukan hanya ngikutin orang lah ceritanya ya. Jadi kita kalau sebagai saya leader, bukan gitu ya. Yang mulai pertama lah gitu.
itu akan lebih bagus dibandingin kita ngikutin. First mover advantage istilahnya ya. Betul. Iya, iya. Oh ini lagi rame ini Iya. Rame padel kemarin. Yang awal-awal buka lapangan padel pasti yang paling panen ya. paling panen Iya, sekarang. iya, iya. Paling panen kan tuh 3 tahun yang lalu ya Pak. Itu kan di Bali ya. Betul. Pertama kali saya lihat tuh di Bali. Betul. Oh sekarang udah seluruh Indonesia Di mana-mana gitu kan. ya. Di mana-mana kan. Terpadel-padel semua. Terpadel-padel gitu Iya, kan. iya. Jadi itu kalau kita bisa yang menjadi yang pertama dan bukan ngikutin orang, itu akan jauh lebih baik sih. Oke. Dan kalau misalnya kita mulai berpartner, partner bisnis ataupun dengan pihak ketiga ya cari partner yang sesuai lah ya, yang enak gitu ya. Kompatibel gitu Kompatibel. ya. Ya saya dengan si Bro terus terang Pak, dulu manggilnya Pak. Kalau lagi meeting, sekarang apa? Bro. Gini bro, gini. Masa tiap ketemu naik mulu? Iya, Wow, udah gak usah ketemu. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi kita komplain juga kayak temen aja. Iya. Gitu kan. Ini gimana sih bro? Iya. Kayak gitu. Itu membangun kedekatan itu lagi. Kedekatan. Karena ya kalau udah ketemu partner yang enak semua ya Pak ya. Iya. Biarpun gimana tetap ya dari Pak jadi bro. Terus kalau ayo kita ngopi ya, ngomongin laundry 15 menit, ngomongin ngalor ngidolnya 2 jam 3 jam gitu. Good. Itu sih. Pak Her, ini dari tadi kita ngobrol, misalnya ada penonton saya yang ternyata interest nih sama The Daily Wash. Mereka harusnya kontak ke siapa Pak Her? Kontak aja di bawah ini. Oh enggak ya. Ada nomor CS kita. Ada nggak handphonenya? Nomornya ada di itu 0. Nggak apa-apa. Nanti berarti saya lampirin aja. Lampirin di bawah ini ya. Iya, di caption ataupun caption, di di bawah ya. Bawah ya. Oke. 0811 880 3434. Oke. Akhirnya hafal saya. Akhirnya hafal ya. Iya. Nomor rekening hafal dong. Harus hafal. Jadi satu orang pintar ngomong lagi. Apa itu? Kalau mau jadi orang kaya, hafal nomor rekening. Iya, saya tiap kali ketemu sama pemilik bisnis itu beda banget sama kalau ketemu sama orang yang dari corporate tuh Pak. Iya, banyak pemilik bisnis tuh dia hafal. Nomor rekeningnya seperti nomor handphone. Iya. Oke, so thank you so much Pak Herlambang. Thank you. Ya kasih tepuk tangan lagi dong buat Pak Her. Ya. Thank you so much untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita obrolin selama kurang lebih 1 jam ini bisa jadi manfaat untuk orang banyak ya. Amin. Dan tentunya untuk Pak Her sendiri juga. Dan saya tutup episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you Pak David. Thank you. Kesempatannya.